Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagur Mas, dimanapun Anda berada, kita jumpa lagi di malam hari ini bersama PP Mohan di acaranya Podcast Humas Pemkab Tegal, acara Loket. Ya, sudah lama kita nggak menjumpai Anda semuanya karena ada sesuatu hal yang bikin kita off dulu, dan ke depan semoga kita akan selalu menemui Jagur Humas untuk memberi informasi yang Anda butuhkan. Ya, Jagur Humas, pembatasan aktivitas sosial sebagai upaya yang sistemik dan masif untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 telah berdampak pada hampir seluruh sektor kehidupan di masyarakat. Bahkan perekonomian kita pun tak luput dari imbas melambatnya perekonomian global. Dampaknya tidak sedikit perusahaan yang terpaksa harus merumahkan karyawannya, buruh yang kehilangan pekerjaannya, belum lagi para pekerja di sektor informal yang juga harus bersabar, berhemat di tengah pandemi karena pendapatannya yang menurun drastis. Berbagai upaya dan intervensi terus dilakukan oleh pemerintah agar daya beli masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah tidak semakin tergerus, termasuk pemberian bantuan sosial pangan untuk meringankan beban pengeluaran rumah tangganya. Seluruh bantuan sosial tersebut dikemas melalui program jaring pengaman sosial. Ada beragam jenis bantuan sosial di dalamnya, mulai dari program Keluarga Harapan atau PKH, program Bansos Sembako, dan program Bansos Tunai dari Kementerian Sosial. Sementara di tingkat provinsi ada program Bansos Pangan Masyarakat, sedangkan di tingkat Kabupaten Tegal ada program Bansos Beras. Jagur Humas, dimanapun Anda berada, untuk mengetahui lebih jauh tentang seluk-beluk pelaksanaan program PKH sebagai program andalan pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan, sudah hadir di studio kami. Hadir seorang calon ibu rumah tangga, calon ibu yang sudah duduk manis samping kanan saya, ya. Seorang pendamping sosial program Keluarga Harapan. Dia punya nama yang bagus, ada Mbak Hilda namanya, ya. Pendamping sosial. Kalau di SK-nya pendamping sosial kabupaten. Iya, di sini PSK, tapi jangan kemana-mana. Memang itu SK-nya bunyinya begitu ya, Minta ya. Jadi memang harus saya sampaikan di sini. Dan untuk malam hari ini, Minta, kira-kira saya sajikan apa yang ada di depan Anda. Kira-kira mau minum apa nih? Saya pilihkan Anda. Gratis, hari tetap berbayar ya, tanpa tunai, tanpa apa, gratis. Ada susu, ada kopi, ada teh dan sebagainya. Kira-kira mau pilih yang mana ya? Susu Jaya aja. Susu Jaya. Oke, saya bikinin dulu. Untuk manis, saya bikin setel komponen dulu. Oh, gitu. Iya, siap. Mau Tunggu. Silakan minum. Tunggu. Ada yang Anda lupa ini. Oh iya. Ya. Hand sanitizer. Saya dulu ya, tuan rumahnya. Tunggu. Sebelum makan apapun, kita harus mencuci tangan kita. Oke. Kamu baca di tangan itu biar gak lupa. Ya, Jagur Mas. Tamu kita malam hari ini akan membahas tentang apa itu PKH dan apa syaratnya dan sebagainya. Mungkin Anda selama ini masih ragu, belum tahu, dan hari ini orangnya akan sudah menjawab semua pertanyaan Anda. Mbak Hilda, mungkin bisa diceritakan apa itu sebenarnya program PKH dan sudah ada sejak kapan sih di kabupaten ini PKH tersebut? Oke, ya baik. Jadi gini Mas, untuk program Keluarga Harapan ini merupakan program kenasional dari Kementerian Sosial. Ya, untuk di Kabupaten Tegal ini sudah berdiri sejak 2012. Ya. Nah, untuk arti dari program PKH ini yaitu bantuannya
secara non tunai, tapi di sini juga bersyarat bantuannya, bantuan untuk program keluarga harapan. Jadi KPM-KPM-nya kita punya, selain mendapatkan bantuan PKH, ada juga materi-materi yang akan kita berikan juga kepada para KPM-KPM. Contohnya apa yang disebutkan dan sebagainya. Nah, jadi selain kan kalau misalkan kita tahu itu kan bantuan itu kebanyakan pemerintah itu biasanya kan cuma satu orang mendapatkan uang gitu ya, misalkan uang. Nah, di sini bedanya sama PKH itu, PKH selain mendapatkan uang, nah kita ada materi-materi untuk ibu-ibu penerimanya. Nah, materi itu ada 5 diantaranya itu ada materi tentang kesehatan, terus pendidikan pengasuhan anak, terus yang ketiga itu ada pengelolaan keuangan, terus ada tentang kesejahteraan sosial, di dalamnya ada lansia, ada disabilitas, terus yang terakhir itu tentang kekerasan anak. Iya, berarti nanti tugasnya PKH adalah pendamping mereka. Iya, betul. Mengarahkan mereka ya untuk kepada yang penerima manfaat tersebut. Betul. Intinya di sini itu kita juga akan mengubah perilaku dari masyarakat yang tidak mampu atau masyarakat yang prasejahtera. Jadi selain untuk mendapatkan bantuan, masyarakat juga berubah pola pikirnya, jadi semakin banyak wawasannya, banyak pengetahuannya. Makin cerdas dan makin mandiri. Wah, cerdas banget kamu teman tahun ini. Kalian sumringah namanya. Maring Pemda. Enggak, apa ya maring Pemda enggak gedang tuh di lembah hilda gajar ngantuk hanya nggak disumringah nggak bener cuma mau boyu banyak repet ya matanya aku ya. Kita sambung untuk pertanyaan yang berikutnya. Siapa sih mereka yang mendapat PKH tersebut? Mungkin ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi supaya dapat PKH. Betul. Jadi penerima PKH di sini yang pasti utamanya itu warga miskin atau warga yang tidak mampu. Syaratnya miskin paling utama. Teman saya miskin semua belum tahu mereka. Miskin itu. Cek lagi syarat yang kedua. Syarat yang kedua yaitu yang pertama memiliki komponen pendidikan. Nah, komponen pendidikan itu berarti memiliki anak sekolah baik tingkat SD. Di dalamnya ada anak sekolah. Ada sekolahnya ada tingkat SD, SMP sampai SMA. Itu kriteria tersebut. Salah satu tadi ya komponen pendidikan. Yang kedua ada komponen kesehatan. Nah, di dalamnya ada kategorinya yaitu ibu hamil dan yang memiliki anak balita. Itu syarat keduanya. Lalu yang ketiga ini ada komponen kesejahteraan sosial, yaitu kategorinya lanjut usianya itu minimal 70 tahun. Minimal 70 tahun. Iya, 70 tahun walaupun secara batasnya itu batas itu ya. Iya, batasnya kalau di PKH ini 70 tahun walaupun secara undang-undang yang masuk lansia itu kan 60 tahun, Mbak. Ya. Tapi untuk sorry. Masa Pak terus. Kalau misalkan di undang-undang itu kan 60 tahun nih, tapi kalau di PKH ini 70 tahun. Bisanya begitu ya? Nggak merincang ke undang-undang atau gimana nanti? Enggak, memang aturannya kan untuk lanjut usianya yang 70 tahun itu kan kebanyakan memang usia yang sudah tidak produktif kebanyakan. Pikun dan namun ya masih butuh perawatan. Nah, selain lanjut usia juga ada yang disabilitas berat. Kalau misalkan ada orang yang Mbak, ini anak saya tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tapi masih bisa aktivitas, itu kan tidak termasuk dalam disabilitas berat. Kalau disabilitas berat yang hanya bisa tiduran, makan disuapin, mandi dimandikan, kayak gitu. Itu salah-salah tersebut ya. Terus dari umpamanya di warga sendiri itu dalam pengajuannya gimana sih? Apa harus mendaftar? Apa dari desa yang datang ke rumah untuk mendaftar orang-orang yang tadi disebut itu? Ya, jadi mekanismenya sendiri untuk bagaimana cara mendapatkan bantuan PKH ya mungkin banyak sekali masyarakat di sini yang tahunya apakah bantuan PKH ini bisa mendaftar atau tidak. Nah, mekanismenya sendiri kita sebagai pelaksana program keluarga harapan khususnya di Kabupaten Tegal kita mendapatkan data dari pemerintah pusat atau Kementerian Sosial yaitu berupa data-data calon KPM. Masih calon bahasanya, masih calon. Jadi calon KPM ini ada data dari kementerian, lalu kita akan melakukan
pendamping sosial. Pendamping sosial itu akan melakukan validasi. Nah, validasi di sini melihat, jadi kan walaupun semua yang didata ini warga miskin, tapi kan belum tentu memasuki persyaratan-persyaratannya. Tetap harus pilih juga mana yang masih punya anak, yang tadi sesuai dengan persyaratannya, mana yang lansianya masih hidup, atau mungkin ternyata ada yang pindah juga. Itu kan ada proses validasi ya diantaranya. Jadi pendamping melakukan kunjungan ke rumah calon KPM yang terdaftar di kementerian tersebut ya. Iya, data-datanya gitu. Terus setelah itu baru kita melakukan penetapan setelah dilakukan validasi, penetapan dari misalkan dari 1.000 orang, 1.000 orang calon KPM ternyata hanya cross check ternyata hanya ada 800. Ternyata hanya 800. Iya, yang lolos sebagai penerima PKH. Walaupun nanti datanya dari kementerian ya, tetap harus divalidasi ya. Iya betul, karena kan kita juga nggak mau salah sasaran, terutama buat yang mampu-mampu gitu ya Pak ya. Mas. Terus apa yang namanya? Kedrunjukan terus. Terus apa yang namanya ada yang kayak misalkan meninggal gitu kan jangan sampai orangnya nggak ada tapi masih dapat bantuan, kan nggak mungkin ya. Nanti kalau bisa digunakan sama yang nggak ada perangkonya, terakhir tidak ada perangkonya. Terus nanti setelah di penetapan nanti ada berbagai proses, ada namanya verifikasi, terus nanti juga ada pertemuan kelompok di dalamnya. Jadi runtutannya itu memang banyak sekali sih dalam proses di PKH itu. Gimana sih alurnya sampai kemudian keluarga ini bisa ditetapkan sebagai PKH? Apa tadi saya sudah ngomong daftar atau dari desa mendatangi rumah tersebut? Alurnya gimana? Nah, untuk alurnya sendiri ya Pak, Mas tadi kan sudah dijelaskan juga bagaimana kita sebagai pelaksana sendiri data-data dari kementerian. Nah, apa kementerian sendiri? Dari kementerian sendiri kan itu. Dari Bapak dulu, Pak. Iya, jadi prosesnya itu awal mulanya itu dari DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Iya, Kementerian Sosial apa? Kesejahteraan Sosial. DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Nah, sumber DTKS itu memang berasal dari pihak desa. Nah, pihak desa itu ada yang namanya operator desa. Nah, operator desa itu yang akan memasukkan data-data warga miskin. Ya, pasti kan dari pihak desa juga sudah mengetahui ya mana-mana warganya yang memang kategorinya miskin atau masih belum mampu. Nah, di sini ada operator desa yang untuk menginput DTKS. Dan dipastikan kalau misalkan yang bersangkutan belum masuk DTKS, pasti saya yakin tidak akan mendapatkan bantuan apapun. Karena belum terdaftar ya? Karena belum terdaftar dan belum ada ID-nya, ID DTKS, seperti itu. Lah yang mendaftar, yang datang warga yang mampu, yang tidak mampu, yang miskin itu sebenarnya saya tahu kan, yang jelas bukan operatornya yang datang dari rumah ke rumah. Kira-kira siapa itu petugas yang mendatangi rumah ke rumah tersebut? Nah, biasanya kan yang paling mengetahui itu juga Pak RT ya. Oh, Pak RT ya? Pak RT juga bisa. Nah, terus bagi warga yang tidak mampu juga bisa langsung datang ke desa. Iya, menanyakan, Pak, Bu, apakah saya masuk ke dalam DTKS, apakah saya sudah tercatat sebagai warga tidak mampu atau warga miskin di desa ini. Nah, nanti dari operator desa akan mengecek, oh ternyata Bapak A, Ibu B belum masuk nih dalam DTKS. Nah, untuk memasukkan nanti dari operator akan membantu para warga-warga miskin tersebut untuk bisa dimasukkan ke dalam DTKS seperti itu. Sebenarnya ada standarnya di sini, Mbak. Uang miskin itu standarnya itu apa? Apa harus orang yang memang nggak kuat makan, atau orang yang kerjanya nggak tentu, atau gimana? Standarnya gimana? Nyata barangkali saya nanti baca di RT loh, jadi nggak salah sasaran dalam mendeteksi orang-orang yang perlu dibantu. Ya baik, kalau misalkan standarnya itu kan berbeda-beda ya Pak. Pak Maning ya kelalin. Bisa menanya Pak Guru. Jadi kalau misalkan kriteria sendiri warga miskin, jadi beda-beda pasti kemiskinan di tingkat wilayah pegunungan, terus wilayah pesisir pasti kan berbeda ya, apalagi kayak wilayah kota dan wilayah desa. Nah, untuk secara misalkan gini contohnya, orang-orang yang rumahnya tidak permanen di wilayah kota itu kan dianggapnya juga warganya miskin. Dianggap miskin. Miskin. Mungkin dari gentengnya pakai seng. Nah, tapi kalau di desa
kita lihat di daerah gunung ya hampir semuanya pakai seng itu kan belum tentu dianggap warga miskin ya. Jadi memang tergantung juga wilayahnya. Tapi kalau misalkan kita juga bisa melihat langsung ya dari pendapatannya, terus dari segi rumahnya, seperti rumahnya dari bilik bambu, lantainya pakai keramik, lantainya masih pakai tanah atau ubin, terus dari segi keluarganya keluarganya berapa jumlah tanggungannya, terus makannya berapa kali sehari, kayak gitu. Banyak sih kriterianya, ada 14. Di Facebooknya Humas itu banyak pertanyaan yang menanyakan, mengapa sih banyak yang salah sasaran? Gitu loh. Pertanyaan itu banyak yang menanyakan, mengapa harus salah sasaran, Mbak Ida? Apa dari PRT-nya yang nggak update orang-orang yang harus benar atau gimana? Sasarannya gimana berarti? Kalau misalkan dari PK sendiri ya Pak, misalkan ada warga yang menyatakan ada pengaduan ya, kita kan juga sering menerima pengaduan dari masyarakat nih. Desa A atas nama A sudah mampu, kenapa dapat PKH? Biasanya ramai seperti itu. Jadi di sini kan pasti kita kan mendapatkan KPM yang mendapatkan bantuan PKH kan, apalagi dari tahun 2012 pasti ada perubahan secara ekonomi. Mungkin bisa jadi dari pekerjaan suaminya yang akhirnya meningkat, atau mungkin ada anaknya juga yang orang miskin jadi kaya, ternyata mau tuyul mamanya kan harus dibantu mamanya Jadi kan pasti ada perubahan ekonomi. Nah di situ kita juga sangat berterima kasih sekali apabila ada masyarakat yang turut serta memberikan pengaduan bahwa yang bersangkutan sudah mampu. Nah di sini kita akan tindak lanjuti, tapi kita juga harus asesmen langsung ya. Kita langsung pendamping yang di tingkat kecamatan akan datang langsung ke rumah KPM tersebut, melihat apakah sesuai dengan aduan dari masyarakat. Kalau misalkan memang dinyatakan sudah mampu, kita akan meminta juga surat keterangan, meminta kepada desa untuk dibuatkan surat keterangan mampu, dan KPM kita juga akan diberikan edukasi agar segera bisa mundur dari kepesertaan PKH, karena apabila sudah jelas-jelas terlihat sudah kaya, sudah sugih, kudu metusin PKH. Harusnya begitu. Iya, harusnya begitu. Oke. Jika demikian Mbak, data cepat kesejahteraan sosial atau TTKS ini adalah satu data untuk rujukan Kementerian Sosial dalam menentukan sasaran keluarga penerima manfaat atau PKH, termasuk bansos lainnya. Lalu kenapa ada warganet yang mempertanyakan kevalidan data KS? Karena di lapangan masih banyak dijumpai penerima manfaat adalah keluarga yang nyata-nyata lebih sejahtera. Tadi betul. Barang itu kan ada cross-checknya sih, ada cross-checknya dari desa nggak sih Mbak? Ketika dari operator yang nyatat itu cross-check dari saya miskin, apa nanti di cross-check dari desa untuk cross-check ke keluarga tersebut. Cross-check nggak sih? Ya nantinya aman kok. Harusnya sih memang seperti itu ya di lapangan. Jadi jangan sampai ada warga yang datang langsung meminta, katakanlah langsung catat langsung masuk. Jadi jangan sampai seperti itu. Kita pastikan juga pihak operator mungkin bisa mencatat nomor-nomor HP RT RW-nya, atau mungkin bisa tahu ya dari tetangga sekitarnya apakah yang bersangkutan memang benar-benar dalam kategori warga tidak mampu. Nah di sini kan juga ada cross check data atau validasi dari pihak pemerintah setempat ya, untuk bisa sama-sama pihak desa untuk sama-sama juga membantu pemerintah untuk memastikan bahwa data tersebut juga akan tepat sasaran seperti itu. Kalau misalkan ternyata ada data-data yang sudah masuk, sudah banyak yang sejahtera. Nah di sini juga operator itu juga bisa istilahnya mencoret ya warga-warga yang memang sudah dinyatakan sejahtera itu bisa dikeluarkan dari 6NG. 6NG ya? Iya, itu 6NG itu apa? Biar satu rumus paham. 6NG itu apa itu? Panganan apa 6NG Mas itu? Next generasi ya namanya orang keluarga kan belum tentu semuanya 6NG itu paham. Iya betul. 6NG itu yaitu salah satu sistem informasi next generasi. Jadi ini salah satu aplikasi yang dibuat dari pemerintah pusat untuk memasukkan yang tadi itu data-data warga miskin. Dalamnya di situ kan nanti operator desa yang akan memasukkan dan mengeluarkan data-data warga miskin. Oh gitu ya, 6NG ya para sahabat atau Cakudu Mas. Jika desa menjadi pihak pertama yang paling bertanggung jawab terhadap kebenaran isian
data DTKS. Lalu bagaimana pemerintah desa bisa memperbaharui DTKS-nya? Sementara ada desa yang mengaku tidak memiliki tenaga operator data desa. Ya, kemarin itu sekitar bulan April kebetulan memang dari pihak dinas sosial juga memberikan bimbingan teknis kepada operator-operator yang diajukan oleh pihak desa. Ya, di situ ada pelatihan-pelatihan terkait bagaimana caranya mengolah data dari DTKS tersebut. Jadi kalau misalkan apabila ada desa yang memang menyatakan saya belum punya operator nih, segera desa tersebut mencari untuk operator khusus pemegang 6NJ itu, nanti bisa datang langsung ke dinas sosial. Dinas sosial insya Allah akan membantu bagaimana melatih para operator tersebut. Bisa dilatih langsung. Usulan dari desa. Iya, yang penting ada orangnya yang akan mau, yang bisa mengolah data, yang hafal IT juga. Ya jangan sampai orangnya asal-asal nggak tahu IT. Nah di sini kan pentingnya kerjasama antara pemerintah desa juga dengan pemerintah kabupaten seperti itu. Dari ratusan desa yang ada 33, kira-kira berapa persen sih mereka desa yang belum mempunyai operator desa tersebut? Kemarin dari hasil rakor itu ya dari dinas sosial sendiri kurang dari berarti 40 desa ini belum memiliki operator. Jadi dari sekian banyaknya desa di Kabupaten Tegal tinggal 40 yang belum ya. 40 saja. Terus sementara gimana cara kerjanya untuk mencatat orang miskin? Karena operatornya belum ada. Iya. Nah, pakainya apa itu? Data yang mana? Operatornya nggak ada. Tapi memang miskin ya, tercatat ya. Nah di sini kan kita juga punya ini ya teman-teman TKSK, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, yang di tingkat kecamatan masih ada 1 orang, dan di situ juga akan membawahi desa. Dan kita juga ada pendamping sosial kecamatan. Nah di situ insya Allah bisa membantu para desa-desa yang memang belum memiliki operator, bisa langsung untuk membantu desa-desa apabila memang masih kesulitan dalam pengolahan data di DTKS tersebut. Berarti sementara ini yang 40 sudah tertanggulangi untuk karena ada operatornya udah ditanggulangi, artinya sudah dibantu oleh mereka. Iya, pastinya sih kalau misalkan memang dari desa-desa tersebut memang belum ada operatornya, pasti kita sebagai pendamping sosial terus dari teman-teman TKSK juga insya Allah juga mau membantu, asalkan desa tersebut juga menghubungi dari kami ya sebagai apalagi dinas sosial. Kalau misalkan memang kesulitan untuk melakukan pengecekan data atau pengelolaan data, insya Allah kami akan latih, dan dilatih dinas sosial juga udah ada operatornya juga siap untuk datang ke desa tersebut. Minum lagi Pak. Oh iya. Becek garing ambil sambis ya. Ya. Disampaikan tadi, salah satu komponen dari penerima manfaat adalah adanya lansia. Jadi jika kita dilapori ada lansia miskin yang kemudian tidak atau belum mendapatkan bantuan PKH ini, apakah bisa didaftar dan dimasukkan dalam DTKS untuk menerima bantuan PKH? Nah, iya. Banyak sekali pengaduan masyarakat terkait lansia-lansia terlantar misalkan ya gitu ya Mas. Terlihat Ibu A lansia terlantar belum mendapatkan bantuan PKH, belum mendapatkan bantuan ini nih. Nah seperti yang tadi saya jelaskan, memang lansia itu masuk dalam kategori PKH masuk. Tapi kan kita juga harus melihat berapa usianya, apakah sudah masuk 70 tahun. Nah di sini apakah lansianya tunggal atau memang masih punya keluarga. Nah kalau lansia tunggal, mohon maaf, untuk program keluarga harapan memang khusus bagi keluarga. Ya. Iya, jadi nggak bisa lansia tunggal. Nah kenapa nggak bisa lansia tunggal? Karena PK itu kan bantuannya pakai kartu ya, harus ada pengurusnya. Harus ada pengurusnya, di mana bantuan tersebut dicairkan setiap memang sebelum COVID ini kan 3 bulan sekali harus bisa mengambil uang di ATM atau di agen-agen BNI. Nah kalau misalkan lansianya tunggal tidak bisa langsung mengambil bantuan, apalagi ngapunten sudah sepuh mungkin hanya bisa tidur-tiduran saja, nanti siapa juga yang akan bisa membantu lansia tersebut. Nah di sini bagaimana cara lansia misalkan memang tidak sama sekali mendapatkan bantuan. Nah, lansia ini pastikan juga ibu tersebut masuk ke dalam DTKS
sudah atau belum? Kita tanyakan ke pihak desa, bisa melalui kakak juga ya, dicek juga datanya. Biasanya lansia-lansia tersebut juga belum punya KTP kakak. Seringnya seperti itu. Penyebabnya apa kira-kira? Nah, biasanya kan juga lansia nggak punya kakak, karena terlantar juga. Nah, di sini kan kita juga butuh kerjasamanya sama pihak desa atau pemerintah setempat lah yang paling mengetahui, apalagi tetangga-tetangganya. Segeralah dibuat data-data tersebut, apalagi kan sekarang zaman yang sudah KTP elektronik, wajib punya KTP elektronik. Nanti bisa melalui operator desa bisa dimasukkan ke dalam DTKS agar kalau ada bantuan dari pemerintah seperti ada bantuan pangan tunai, terus ada bantuan lainnya ya, misalkan dari seperti ini ada bantuan COVID juga, biar bisa dimasukkan. Nah, kalau untuk lansia terlantar sendiri sebenarnya penanganannya itu lebih cocok ke dalam panti sih, Mas. Nah, iya lah, saya ini terlantar nggak lah kasih tapi kan dalam kenyataannya lansia tersebut nggak tinggal sendirian, ada anaknya, hanya tidak tercatat dalam kakak. Iya betul. Ayo nggak? Ya, gimana? Iya. Kecuali kalau memang sendirian, di situ kan ada keluarga yang lain, masih di panti. Iya, kalau misalkan memang kondisinya tadi ya saya bilang, kalau benar-benar sendirian nggak ada sanak keluarganya karena memang tidak pernah berkeluarga atau mungkin ada yang memang sengaja membuang atau bagaimana, itu kan lebih baik kita perawatannya langsung kita rujuk ke panti khusus lansia ya, panti Werda. Nah, untuk kalau misalkan seperti itu tadi lansianya satu kakak sendiri, nah ini kan berarti masih serumah ya, apalagi mendingan sih menurut saya sih lebih baik jadi satu kakak lah ya, mending jadi satu kakak daripada menjadi lansia tunggal, nanti kan sama malah kasihan gitu ya, dianggapnya tidak diakui sama keluarganya, apalagi posisinya masih satu rumah, kan kasihan. Ada sih ya kira-kira keluarga yang kayak tersebut di Kabupaten pernah menjumpai enggak? Pasti sih kayaknya ada banyak ketika kita mau validasi gitu ya, ada nama lansia tersebut muncul di calon KPM, tapi posisinya ternyata di situ data lansianya sendirian. Nah, kita kan nggak bisa memasukkan di dalam KPM, karena kan harus sistemnya keluarga. Keluarga ya, kalau sendiri bukan keluarga ya? Iya, sendiri. Iya, jomblo ya, bukan keluarga. Iya, betul. Terus tadi memang jalan alternatifnya lansia tersebut harus dititipkan atau gimana itu? Kalau jalan alternatifnya ya, yang pastinya pastikan dulu kalau jalan lain supaya dapat bantuan. Nah, pastikan yang pertama data harus lengkap, KTP kakak harus lengkap, pastikan juga masuk ke dalam DTKS. Nah, memang kalau misalkan memang masih ada keluarganya di situ, jadikan satu kakak lah. Iya. Bisa merupakan sendiri ya, barangkali ya. Barangkali. Iya, bisa keluarganya juga lebih diperhatikan. Kayak terjun ya. Iya, apalagi kan orang tua sendiri yang sekarang tidak usah muluk-muluk mengharapkan bantuan dari pemerintah. Kalau misalnya keluarganya sayang sama orang tuanya, ya insya Allah kebutuhan dari makanan, segi perawatan, insya Allah sudah terpenuhi dari anaknya. Oke. Jadi Mas, semakin malam semakin hangat. Apalagi ada kopi susu ada depan mata saya. Susu jahe gitu. Ya, PKH merupakan program yang menurut saya adalah yang luar biasa, karena di situ ada 197 fasilitator PKH se-Kabupaten yang mendampingi 55.936 keluarga reguler dan tambahan 3.833 keluarga di masa pandemi COVID-19 ini. Pertanyaannya adalah, apakah indikator keberhasilan dari pendampingan PKH? Apakah graduasi ini menjadi indikator terukurnya? Ya, baik. Kita di Kabupaten Tegal ini sendiri, SDM kita atau pendamping kecamatan kita ada 197 pendamping yang tersebar di 18 kecamatan. Pasti setiap kecamatan itu ada pendampingnya. Nah, di sini selama memang berbeda ya ke kondisi di 2019 sama 2020 ini, Mas. Jadi 2019 ini kita memang ada target-target tentang graduasi. Jadi keberhasilan kita dalam menggraduasi KPM kita supaya bisa keluar dari PKH tentunya. Iya. Di sini kita pastinya ada edukasi yang diberikan, apalagi setiap bulan itu kan kita ada kumpulan pertemuan kelompok.
pertemuan kelompok ini kita memberikan tadi yang saya ceritakan, ada 5 materi. Terus di situ kita juga memberikan edukasi kalau misalkan memang sudah tidak layak mendapatkan bantuan, bisa mundur dari peserta PKH, mending untuk benar-benar orang yang membutuhkan. Nah, selama COVID ini memang 3 bulan ini kita off ya pertemuan kelompok karena kan memang tidak boleh berkumpul, tapi kita hanya bisa menghubungi para KPM kita memang bagi yang memang punya telepon ya, kita selalu aktif telepon menghubungi baik via WhatsApp juga kita memberikan informasi-informasi terkait bagaimana edukasi terkait penanganan COVID, harus jaga kebersihan dan lain sebagainya. Tapi hikmah dari COVID ini kita ada 1057 KPM yang mundur dari PKH. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah sekali. Itu mundurnya karena hilang dari peredaran atau sudah makmur hidupnya mungkin? Iya, kalau dari ini ya kategorinya itu kan ada 2 graduasi. Ada graduasi mandiri sama graduasi sejahtera. Nah, kalau graduasi mandiri itu memang kondisinya sudah mampu secara mandiri ya? Iya, sudah mampu, ada surat bukti dari keterangan dari pihak desa. Nah, memang yang bersangkutan sudah mampu. Kalau sejahtera itu biasanya merasa lah aku kayaknya wis cukup lah, isi mendapatkan bantuan PK walaupun kenyataannya sebenarnya hidupnya masih sederhana. Ya, tapi yang bersangkutan memang sudah merasa cukup, itu boleh mundur dari PKH. Boleh, sangat boleh sekali. Berarti berapa lama sih orang yang dapat PKH itu ada jangka waktunya panjang? Apa selamanya? Kalau miskin harapannya jangan selamanya ya. Maksudnya kalau miskin terus semuanya itu apa selamanya dapat? Itu bantuan program PKH. Nah, kalau PKH sendiri pasti nggak selamanya. Walaupun dari tahun 2012 sampai sekarang juga masih ada juga yang mendapatkan bantuan, berarti udah mau sekitar 7 tahun ya, 7 tahun bantuan terus masih ada. Nah, di sini itu gantian ya, buat gantian ya, pokoknya kan makmur pada iri ya tangga-tangganya. Nah, di sini itu kalau misalkan KPM tersebut sudah memang tidak punya komponen, misalkan anaknya sudah lulus sekolah, ternyata lansianya sudah ada yang misal meninggal, pundut atau yang puasa umpamanya Nah, itu kan berarti sudah tidak ada kategori. Ini juga akan berhenti dari kepesertaan PKH. Terus tadi yang ada 2 itu graduasi, menyatakan mundur, apalagi sudah punya usaha cilik-cilikan boran gitu ya. Akhirnya dia mundur dari PKH itu akhirnya bisa bisa tidak mendapatkan bantuan PKH lagi. Terus sama yang terakhir itu graduasi mandiri, yang bersangkutan sudah mampu dan ada surat keterangan dari desa yang menyatakan yang bersangkutan mampu. Sampai situ program keluarga harapan KPM mendapatkan bantuan. Cakur Humas, jadi begitu tadi kata Bu Indah, yang namanya bantuan tersebut PKH itu sebenarnya selamanya kalau dia miskin. Tapi mbok jangan selalu dibantu usaha biar lebih baik, lebih mapan ekonominya ya, tuh rujak tuh cilok ya. Iya, betul. Jadi ada perubahan secara ekonomi. Di materi di PKH sendiri ada tentang pengelolaan ekonomi. Salah satunya memulai usaha. Itu. Nah, memulai usaha itu kita juga belajar bareng-bareng sama KPM, sama ibu-ibu, bagaimana caranya kita untuk mengelola usaha. Awalnya pengen dagang apa, ada idenya seperti itu. Jadi benar-benar materi PKH yang tiap bulan kita pertemuan itu sangat bermanfaat sekali untuk insya Allah bisa merubah mindset dari masyarakat. Untuk mendapatkan manfaat dari PKH ini, setiap keluarga menerima manfaat akan mendapatkan kartu keluarga sejahtera atau KKS yang berupa kartu ATM. Apa aja sih kegunaan dari kartu tersebut? Apa cuma ngambil duit atau gimana? Coba. Ya, untuk kartu KKS sendiri ya, kartunya itu kan bentuknya merah putih. Kalau KKS itu harus wajib dipegang sama masing-masing penerimanya. Nah, itu warnanya itu merah putih. Itu kalau untuk di Kabupaten Tegal memang hibarannya memang dari Bank BNI kebetulan. Nah, KKS di sini sebelumnya memang sebelum COVID ini kan bantuannya per 3 tahap ya, per 3 bulan sekali. Namun selama bulan kemarin dari COVID ini April, mulai bantuannya tersalurkan setiap sebulan sekali. Jadi KPM mendapatkan yang punya KKS itu bisa mengambil bantuan baik melalui ATM, terus ada e-warung atau melalui agen BNI bisa mendapatkan itu. Karena kita bantuannya kan non tunai ya. KPM harus bisa ngambil langsung untuk bantuan uangnya tersebut. Terus setiap bulan juga ada yang namanya bantuan sembako atau istilahnya PPNT bahasanya dulu, PPNT bantuan pangan non tunai. Itu juga KKS digesek melalui edisi, baik bisa diambil di e-warung atau agen untuk mendapatkan bantuan baik beras,
telur, sayur, tempe, tahu, dan buah kayak gitu. Ya. Masih seputar KKS ini ya, Mbak. Sebenarnya siapa yang berhak? Yang berhak untuk memegang KKS ini? Karena tadi disampaikan ada PIN untuk menggunakan dana cukup satu uang tunai di dalamnya. Yang makan itu sebenarnya siapa sih? Kalau pastinya kalau yang megang KKS itu kan wajib sekali itu dari ibu yang bersangkutan, yang nama pengurus yang ada di situ. Ya, apalagi kan jadi penggunaan KKS itu kan sama-sama seperti ATM biasa ya. Persis ya? Ya, ATM biasa yang memang kita hanya tahu PIN-nya yang mengetahui juga kita, yang megang juga kita. Nah, di sini wajibnya itu memang KPM sendiri yang wajib membawa atau memegang KKS sendiri. Boleh yang lain. Iya, kalau misalkan mungkin dari anggota keluarga yang lain, tapi asalkan ada persetujuan dari pihak yang bersangkutan, mungkin anaknya diminta tolong untuk mengambil bantuan, itu kan masih sah-sah saja, masih dalam jalur keluarga seperti itu. Betul ya. Apa aja sih Mbak ya resiko bagi penerima manfaat yang lupa PIN, ATM atau KKS-nya ini atau bahkan hilang? Apakah bisa dibuatkan lagi? Baik, banyak kasus ya Mas Nitembri. Ada KKS yang biasanya saking mudine hilang, nanti dilaminating. Wajib. Lah, dilaminating kan bisa dienggo lah ya, dimasukin ke apa namanya ATM. Nah, ini kan juga biar awet apa ya? Maksudnya ya, biar awet ya. Biar luntur apa? Kan nggak bisa dipakai ya? Nggak bisa dipakai. Jadi perlu diketahui juga setiap bulan dari pertemuan kelompok juga kita terus menerus memberikan edukasi sama masyarakat bahwa KKS ini wajib disimpan, jangan sampai hilang. PIN-nya juga jangan sampai lupa. PIN-nya harus sih angel-angel sih, bener-bener paling apalah ya. Iya, tanggal lahir atau semuanya. Tanggal lahir Pak Bedeni, kok kan sih ngerti tanggal lahir. Ya siapapun lah. Iya, tapi lebih mudah itu untuk mudah diingat. Karena kalau misalkan sampai hilang apalagi kalau misalkan kalau misalkan hilang itu kita harus ke bank yang bersangkutan, bank yang paling terdekat. Nanti akan diproses juga melalui sistem perbankan nanti teman-teman dari pendamping kecamatan biasanya insya Allah bisa membantu untuk mengantarkan ke customer service dari Bank BNI seperti itu. Bisa diganti berarti ya, bisa diganti. Kalau itu untuk lebih ke bank yang bersangkutan sih untuk mengganti atau ketika ada PIN lupa atau apapun kita serahkan semuanya memang ke bank himbara tersebut karena kan memang sudah masuk ke aturan perbankan. Oke. Ya. Jagur Mas masih bersama BEM Muhan malam hari ini di podcast Loken Humas Pemprov Tegal dan masih kita bincang-bincang bersama Mbak Hilda yang tentunya buat Jagur Mas sudah paham ataupun sudah memahami apa itu program PKH ya. Oke, saya pertanyaan berikutnya Mbak Hilda. Semoga cepat usai ya para pengantuk. Apa saja yang risiko bagi penerima manfaat yang lupa PIN ATM atau KKS-nya itu hilang kartunya? Resikonya apa ketika KKS itu hilang? Resikonya ya ketika KKS itu ada yang hilang, lupa PIN, bahkan rusak. Ini kan bisa terjadi kerusakan kalau misalkan sampai ada yang dilaminating. Ini ada kasus terjadi seperti itu kalau dilaminating. Nah, KKS tersebut itu kan sama ya seperti ATM biasa pada umumnya, tapi kan di sini untuk mencairkan bantuan. Nah, di sini kalau misalkan ada seperti itu ya tadi kasus-kasus seperti itu, ini akan memang benar-benar menguras waktu juga. Si KPM itu juga harus datang ke bank. Pendamping itu warga yang kehilangan. Nanti KPM-nya harus ke bank, harus menghubungi pendampingnya, pendamping kecamatannya harus nanti nganterin. Ini kan membutuhkan waktu juga, membutuhkan tenaga juga. Kadang kan juga bank-bank juga kan nggak mesti satu kecamatan ada bank BNI-nya ya kan. Otomatis juga jauh perjalanannya. Nah, di sini juga kalau misalkan hilang, ini untuk penggantian kartu itu tidak langsung bisa secepat mungkin. Kayak ATM. Kalau ATM biasa kalau kita ATM hilang ada surat keterangan polisi langsung dapat ATM baru bayar gitu kan. Nah, kalau misalkan sama ATM yang ini khusus untuk bantuan ini KKS ini kan biasanya langsung terkoneksi sama bantuan BPNT, bantuan sembako. Nah, ini kendalanya bisa jadi nanti bantuan tersebut bisa tidak tercairkan kembali karena kan sudah tersetting bantuan selain bantuan PKH kayak gitu. Berarti yang resikonya itu kehilangan sembakonya itu gimana Pak?
Iya, bisa jadi bisa kehilangan bantuan sembakonya. Terus untuk pengambilan bantuan PKH-nya juga akan terhambat. Yang harusnya mungkin harapannya langsung dipakai ya ATM-nya langsung kita cairkan, tapi kan nggak mesti langsung cair karena kan namanya ATM sama buku tabungan itu sangat penting sekali, jadi jangan sampai hilang dan itu akan merepotkan dari teman-teman pendamping kecamatan yang memang harus mendampingi ketika bikin lagi kartu ya. Betul. Ketika hilang itu KKS yang hilang terus bikin lagi, apa langsung rezeki itu bisa ditanggung, artinya hilang bikin itu sembakonya bisa kembali, bisa diambil lagi apa? Gimana? Itu kendalanya ya masih sangat yang sangat dialami sekarang ini, nggak langsung dapat. Jadi ini sekarang sudah hampir berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun ada yang bantuannya sampai tidak bisa tercairkan kalau misalkan ATM sampai hilang. Iya, hilang ya. Sampai hilang itu kan, apalagi kan sudah tersentuh sama bantuan PPNT. Kan sayang sekali. Uang tuanya kan masih bisa diambil. Nah, intinya nggak bisa ya. karena kan sekarang ngambil ambil uang pun harus ada ATM-nya. Iya. Nggak mesti cuma buku rekening saja ya, buku rekening atau buku tabungan. Pasti kan harus ada ATM-nya, itu yang paling penting. Jadi jangan sampai untuk warga masyarakat terutama peserta PKH, PIN jangan sampai lupa, harus mudah. Terus jangan lupa hilang, jangan sampai hilang, disimpan dengan baik, jangan disalahgunakan, jangan dititipkan seperti itu. Apalagi sampai dititipkan ke orang-orang yang tidak bertanggung jawab, itu jangan. Resikonya ditanggung sopir ya Cakru Mas. Jadi hati-hati dengan kartu KKS aja supaya nggak hilang ataupun rusak, karena resikonya adalah Anda akan kehilangan bantuan tunai ya. PPNT ya, kehilangan itu sembakonya. Makanya hati-hati, simpen baik-baik, aja dileminating tujuan lebih baik, malah orang bisa tinggal. Paham Cakru Mas. Ya, kembali lagi dengan pertanyaannya, ada yang perlu disampaikan ya tentang ini barangkali ini ya, biar warga atau masyarakat terlupakan. Betul. Ini khususnya untuk penerima bantuan PKH, ibu-ibu KPM di program Keluarga Harapan. Jadi PKH itu kan walaupun ada dua ya, kita ada hak sama kewajiban. Nah itu. Nah memang KPM ini berhak untuk mendapatkan bantuan, berhak didampingi sama pendamping kecamatan, terus berhak juga mendapatkan materi setiap bulannya. Nah selain itu ada kewajiban yang harus benar-benar KPM harus diperhatikan. Nah untuk kewajibannya sendiri di sini yang pertama, ketika mempunyai anak sekolah. Anak tadi SD sampai SMA wajib itu untuk anaknya rajin berangkat sekolah, jangan sampai putus sekolah di tengah jalan. Dapat bantuan malah anaknya begitu sekolah. Nah, eman-eman sekali. Itu kan bantuannya nanti bisa terpending. Kalau terjadi begitu gimana? Atau bantuan langsung putus apa gimana? Kalau ketika anaknya itu nggak mau sekolah, itu bantuannya gimana? Apa diputus atau gimana? Kalau tadi ini kan tadi ada persyaratan ya terkait pendidikannya, berangkat sekolah apa enggak. Terus kalau misalkan yang buat kesehatan, ibunya nggak pernah ke pemeriksaan ke puskesmas atau nanti anaknya nggak pernah ke posyandu. Nah itu untuk resikonya itu bantuan bisa dipending atau bahkan diberhentikan. Oh iya, satu lagi, wajib mengikuti pertemuan kelompok setiap bulan sekali. Biasanya jadi setiap itu kan ada kelompok-kelompok. Setiap kelompok di desanya, biasanya satu desa itu kan ada berbagai kelompok ya. Satu kelompok itu kan ada perkumpulan. Kelompok kayak khusus KPM gitu ya? Iya, khusus KPM. Misalkan ternyata di desa itu ada 50 penerima, biasanya ada 2 kelompok. Ternyata di situ ada 2 kelompok, masing-masing kelompok kan punya ketua kelompok. Kita ada pertemuan setiap sebulan sekali. Ini wajib diikuti. Karena apa? Yang tadi saya bilang adanya materi-materi yang akan disampaikan sama pendamping kecamatan, materi yang insya Allah bermanfaat untuk KPM-nya. Ini kan jangan sampai nggak berangkat, apalagi males ya udah mendapatkan bantuan tapi nggak mau berangkat. Resikonya dapat dipending atau dicabut. Diberhentikan bantuannya. Terus di rumah hati-hati, wajib mikir, tekan kumpulan tiap bulan. Anaknya sekolah sebetul. Benar. Terus apa lagi ya? Kayak tadi datang ke posyandu. Aja males-malesan. Jadi nggak cuma bantuannya didapat, tapi ibunya juga tadi malas untuk
itu harus melakukan kewajiban tersebut, harus wajib itu karena ya namanya wis dibantu ya kan pasti ada hak ada kewajiban pasti begitu ya. Anaknya pintar, ini juga harus pintar. Harus kayak tamu kita pintar mesti kadang seneng tuh bocah iki pinter ngomong apa men di luar kepala. Keren ini kita. Ayo bersyukur sekali lah nang kita. Ya, Jakir Humas bersama tadi telah kita simak penjelasan lengkap tentang salah satu jenis bantuan sosial PKH di mana syarat utama penerima manfaat dari program ini adalah keluarga miskin. Miskin ya. Syarat utamanya adalah miskin. Catat orang miskin, sugih ngaku miskin, cilaka mbak, dunia akhirat. Siap-siap. Ya, keluarga miskin yang ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah desa atau kelurahan untuk kemudian dimasukkan ke dalam DTKS atau data terpadu kesejahteraan sosial dari Kementerian Sosial. Proses pemasukan data tersebut dilakukan oleh operator data desa melalui sistem informasi kesejahteraan sosial next generation atau 6NG. Adapun ditemukan adanya ketidaktepatan sasaran pada keluarga penerima manfaat lebih dikarenakan desa belum melakukan pembaharuan DTKS-nya dan sejak tahun ini pembaharuan DTKS melalui 6NG sudah bisa dilakukan setiap 3 bulan sekali. Pelaksanaan program Keluarga Harapan dalam menanggulangi kemiskinan ini terletak pada jumlah keluarga dampingan yang sudah berhasil melakukan graduasi atau pelepasan haknya sebagai penerima manfaat program, baik itu secara mandiri karena sudah terbilang mampu dari sisi ekonominya ataupun secara sukarela karena merasa sudah lebih sejahtera daripada sebelumnya. Agar bisa dilakukan graduasi dari kepesertaan PKH, maka setiap keluarga yang dinilai sudah mandiri atau sejahtera harus disertai dengan surat pengunduran diri dan surat keterangan mampu dari pemerintah desa. Berarti harus ada surat resminya ya. Tercatat sepanjang tahun 2019 lalu ada sekitar 6.028 keluarga PKH yang telah graduasi secara mandiri dan sejahtera. Sementara dari Januari hingga akhir Mei tahun 2020 ini ada 1.057 keluarga yang sudah graduasi secara mandiri dan sejahtera. Demikian Jakir Humas, bincang-bincang kita malam hari ini bersama Mbak Hilda, pendamping sosial PKH. Loken wis didampingi tahunan karo program PKH ora bisa sejahtera. Ya, ikhtiare bae sing dikencengi ya lur. Program Keluarga Harapan ora ndadekna keluarga miskin tergantung uripe maring bantuan pemerintah, tapi justru ndadekna keluarga kue bisa ngembangna usaha sing bisa ngurip-nguripi keluarga saterusé. Sekian jumpa kita malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loken